Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangosari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangosari. Karena beliau kan sangat senior, saya masih muda, jadi saya panggilnya Kakanda gitu. Ya. Beliau terus manggilnya Adinda gitu sampai sekarang. Kalau ini, bahkan ketika saya jadi Menko Polhukam itu, beliau orang pertama yang kirim pesan ke saya. Saya dengar itu Pak cerita itu. Selamat Adinda, Anda membuat sejarah baru katanya. Ini adalah orang sipil pertama. Iya betul. Iya. Yang bisa masuk menjadi Menko Polhukam. Selama ini semua jenderal bintang 4 katanya. Saya baru tahu kalau saya pertama. Dari Pak Hendro ya. Saya ingat itu Pak ketika serah terima jabatan di Kemenko Polhukam Pak. Ya. Bapak Wiranto ke Bapak dan Pak Mahfud menceritakan itu. Iya. Bahwa saya juga baru tahu ternyata ada sahabat senior yang mendirikan namanya Pak Hendro. Ternyata saya Menko Polhukam sipil pertama ya Pak Hendro ya. Nah itu saya sering diskusi ya untuk Indonesia lah tentang bagaimana kebersatuan kita ini sebagai bangsa gitu. Pernah di forum Ahlul Bait ya Pak ya di Habib kelompok Habib apa gitu Ahlul Bait itu di Bekasi di Wisma Haji gitu. Yeah. Lalu kami ketemu satu panel terus sejak itu sering saling berkunjung lah. Gitu. Pak Hendro masih ingat Pak masa-masa itu diceritakan Pak ya tadi Pak Mahfud ceritakan gimana? Saya pertama kali cuma dengar nama dari Gus Dur. Waktu itu Gus Dur belum jadi presiden. Hanya 2 minggu sebelum pemilihan. Beliau makan siang sama saya masih tinggal di Cibubur. Ada nyebut nama Pak Mahfud. Waktu itu Gus Dur datang sama Imam Ansori Saleh. Imam Ansori Saleh ya. Sama satu orang namanya Suwondo. Suwondo yang sempat namanya besar. Tukang pijit beliau kan Pak. Tukang pijitnya Gus Dur. Itu baru dengar nama. Masa-masa itu. Sudah itu beliau di DPR RI kalau nggak salah kapan PKB sesudah Minhan ya. Setelah itu saya dekat dan waktu beliau jadi Menhan saya hadir waktu ada acara di Kementerian Pertahanan. Pak Mahfud ada mengumpulkan itu saya lupa ya karena udah tua ya acara senior Pak yang diundang. Tapi saat itu dia nyebut nama saya Jenderal Hendro Priyono. Saya kaget karena waktu itu saya masih Letnan Jenderal. Tapi udah bener jenderal lah ya. Tapi persisnya Letnan Jenderal. Tapi saya udah dengar saya mau dinaikkan pangkat. Kok bocor kira-kira? Pak Menhan udah tahu nih kira-kira ya. Lalu saya sering bergaul lah sama Pak Mahfud. Saya lihat, wah dulu kan masih muda nih saya ini anak pintar ini. Dan ini cocok sebagai Menteri Pertahanan. Imam datang sama temannya siapa yang sudah meninggal, dia cerita Pak Mahfud itu kaget jadi Menteri Pertahanan. Dikira Menteri Pertanahan yang itu cerita lucu tuh Pak, selalu muncul. Saya bilang enggak tuh, cocok itu. Saya tahu itu dari bicaranya mau ada artikel juga. Cocok itu Menteri Pertahanan dan saya senang itu. Karena di banyak negara demokrasi Menteri Pertahanan juga banyak dari sipil. Sehingga tidak terfokus pada pertempuran, tapi perang. Nah, yang perang itu kan menyangkut ekonomi, menyangkut sosial, aspek hukum. Ini mumpuni saja. Karena sebelum Pak Mahfud ada Yuwono Sudarsono. Juga ternyata sangat acceptable. Memang cocok. Kalau Panglima tentara ya harus tentara. Tapi kalau Menteri Pertahanan sipil bagus. Karena ini masalah perang, bukan masalah pertempuran. Masalah tempur. Bukan berarti kalau yang tentara nggak ngerti soal perang, bukan. Tapi menurut saya waktu itu cocok. Sipil memungkinkan juga. Termasuk waktu saya ke Presiden.
Gus Dur. Nah, itu saya sebut, masih cocok. Wah iya cocok dong, saya kan mikir. Gus Dur gayanya gitu. Jadi Mahfud berarti di antara sekian orang meragukan, Pak Hendro justru yang mengatakan bahwa Bapak tepat di situ ya. Iya, ketika itu saya takut. Kan cukup banyak Pak yang meragukan kenapa Pak Mahfud. Karena yang teman-teman sipil seperti Pak Amin Rais, teman-teman saya tuh enggak tepat tuh di situ katanya. Bunuh diri tuh katanya. Tapi ada beberapa jenderal yang sesudah saya kenal, wah ini baik sekali ya. Ternyata waktu itu Pak Hendro ya, sebelum saya jadi Menhan itu pikiran saya tentara tuh hanya main otot gitu, main gitu, nggak pakai otak. Ternyata sudah saya kenal gitu, wah pinter-pinter loh, banyak dokternya, analisisnya dalam, datanya bagus, metodologinya bagus. Heran saya tidak kalah dengan profesor-profesor, cuma biasanya kalau tentara tuh nggak boleh ngomong ya kalau tidak izin atasannya ya, sehingga tidak tahu kita bahwa dia pinter. Tapi begitu dipanggil gitu ngomong, Pak gimana? Wah Pak ini datanya, ini analisisnya gini, peluangnya begini, wah hebat tuh. Salah satu profesornya iya ternyata ini yang terus percaya itu cocok. Tapi sangat acceptable. Jadi beliau di Menhan, tentara-tentara kolega saya yang saya kenal semua senang selama Pak Mahfud di sana. Jadi tercerahkan lah istilahnya. Memang di tentara itu kan kita sangat ketat disiplin. Jadi kita selalu menempatkan kalau atasan itu ya lebih tahu daripada kita. Walaupun lebih bodoh sebetulnya, tapi lebih tahu. Tahu. Jadi kita nggak bisa. Makanya di kehidupan tentara nggak ada demokrasi, nggak ada. Jadi tidak ada kesetaraan, nggak ada. Harus atasan. Nah, kalau adanya demokrasi itu hanya waktu sebelum adanya decision. Hanya itu ditanya apa, ada pendapat. Ketika putus sudah perintah sudah. Dan ada tanya-tanya lagi. Juga bertunjuk kamu di sebelah kamu kesana nggak bisa, Pak. Kenapa mesti saya kesana? Demokrasi kan selesai sudah. Ini nggak bisa. Nah, tapi disiplinnya menonjol itu. Begitu tentara masuk ke politik, harapan kita semua kan selalu membawa disiplinnya sehingga dia berada dimanapun di birokrasi pemerintahan sebagai administrator. Itu disiplinnya tetap, sehingga tidak kebebasan juga, enggak kebebasan liar. Misalnya kan demokrasi juga ada demokrasi Indonesia lah yang santun, nggak nunjuk-nunjuk hidungnya, masa menteri rapat ditunjuk-tunjuk gitu kan itu nggak ada. Kalau saya lihat itu untung aja saya orang zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang kan kita istilahnya nelongso gitu. Tapi bisa shock juga melihat begitu ya. Demikianlah kabar Bangun Sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangun Sore berikutnya. Saya Mila Hajar Fatimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.